Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang cloud computing. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi saat ini mengalami perkembangan ke arah pencapaian kemudahan dan kenyamanan yang luar biasa. Sehingga kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak mungkin dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komputer berbasis internet saat ini lebih disearahkan pada proses aplikasi sistem yang mudah, tidak memerlukan waktu dan tenaga. Yang menjadi permasalahan adalah pengolahan sistem jaringan. Apabila suatu perubahan program aplikasi internet pada server dalam jaringan lokal, datanya harus diinstal ulang atau disesuaikan kembali, termasuk pada pemakaian komputer biasa, diperlukan sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi sangat menentukan program aplikasi. Kalau pemakai memilih sistem operasi Microsoft Windows misalnya, maka aplikasi pun harus berbasis Windows. Demikian juga kalau sistem informasi berbasis DOS, Linux, Mac, dan sebagainya. Sekarang, konsep teknologi informasi cloud computing sedang hangat diperbicarakan. Istilah cloud computing mulai banyak didengar dan perkembangannya sangat luar biasa. Disebut sebagai teknologi computing dapat menghilangkan permasalahan yang dijelaskan barusan. Perusahaan-perusahaan besar di bidang IT pun sekarang mencurahkan perhatiannya ke sana. Jadi, apa sebenarnya cloud computing itu? Cloud computing itu adalah komputasi berbasis awan yang merupakan istilah bagi dunia IT yang sistemnya hanya disewa. Maksudnya dalam menerapkan teknologi ini, pelanggan diharuskan untuk menyewa beberapa komponen kerja di IT seperti server, penyimpanan data, hingga data server. Melihat dari tren ini, kita dapat memprediksi masa depan standar teknologi akan menjadi lebih sederhana karena kesediaan dari banyak cloud service. Seluruh nama besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Apple saat ini sedang terlibat dalam peperangan untuk menjadi penguasa terbesar dalam teknologi cloud computing ini. Oke, selanjutnya adalah pengertiannya. Jadi, cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan data komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain dan pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data juga aplikasi pengguna. Cloud computing mempermudah penggunanya untuk melakukan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Demikianlah penjelasan saya mengenai latar belakang dan pengertian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari sekelompok saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan bagaimana cara kerja cloud computing. Di sini dapat kita lihat cloud computing itu terdapat 4 tahap atau 4 bagian bagaimana cara kerjanya. Yang pertama itu teknologi cloud computing. Ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Dari sini kita tahu bahwa dengan teknologi cloud, semua penyimpanan dan juga lain-lainnya dapat kita simpan secara terpusat ke server. Kemudian media penyimpanan data seperti yang saya katakan tadi, semua penyimpanan dapat kita simpan ke server. Kemudian data juga yang diproses ke pengguna itu juga sesuai dengan perintah sebelumnya. Dan juga perintah yang diberikan dalam pengguna aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Dari sini kita lihat terdapat sebuah klien komputer yang terhubung ke control node. Nah, dari control node ini, itu akan terhubung lagi ke database, storage, dan juga application server. Selain itu, control node ini juga terhubung dengan komputer-komputer lain yang terdapat di jaringan yang sama. Oke, jadi begitulah cara kerja dari cloud computing. Selain itu, di sini terdapat konsep-konsep dari cloud computing, yaitu terdapat software as a service, platform as a service, dan juga infrastruktur as a service. Di sini kita lihat software as a service, itu merupakan layanan cloud computing yang bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Dan dia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Jadi contoh dari software as a service ini itu seperti Gmail dan juga untuk aplikasi-aplikasi media sosial seperti Twitter, bisa juga Facebook,
Keuntungan dari layanan ini itu kita tidak perlu membeli lisensi-lisensi ya, untuk mengakses aplikasi tersebut. Karena biasanya aplikasi tersebut ditawarkan secara gratis. Namun ada juga yang kita harus membeli lisensi terlebih dahulu seperti Office 365 dan juga Adobe Creative Cloud. Kemudian di sini terdapat platform as a service, yaitu layanan yang menyediakan computing platform. Nah, biasanya terdapat di sistem operasi, database, web server, dan juga framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Nah, jadi keuntungan dari layanan ini, para developer dapat fokus ke pengembangan aplikasi mereka tanpa memikirkan peliharaan computing platform. Kemudian contoh penyedia platform as a service ini yaitu Amazon Web Service dan juga Windows Azure. Kemudian kita lihat sini infrastruktur as a service. Itu merupakan layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, dan juga lainnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita tidak perlu merakit komputer secara fisik, tapi kita dapat merakit komputer secara virtual yang ditawarkan itu salah satunya yaitu Amazon EC2. Sehingga ini kita mendapat keuntungan sekali. Kita tidak perlu menyediakan ruangan-ruangan fisik atau membeli sesuatu yang fisik untuk konfigurasi komputer kita, tapi kita dapat langsung menggunakannya secara virtual melalui infrastruktur as a service ini. Nah, dari situ kita tahu bahwa untuk cloud computing ini memiliki 3 konsep, yaitu software as a service, platform as a service, dan juga infrastruktur as a service. Dan ini benar-benar sangat membantu permasalahan yang terdapat pada teknologi-teknologi zaman sekarang gitu. Oke, jadi itulah cara kerja dan juga konsep dari cloud computing. Langsung saja ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu implementasi cloud computing. Implementasi cloud computing yang paling sering dikenal orang itu ada 3, yaitu Google Drive, Windows Azure, dan Google Stadia. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu Google Drive. Google Drive merupakan layanan penyimpanan online yang dimiliki Google yang memberikan kapasitas penyimpanan sebesar 5 GB kepada setiap penggunanya. Kapasitas tersebut dapat ditambahkan dengan melakukan pembayaran ataupun pembelian storage. Selanjutnya, Windows Azure. Windows Azure merupakan sistem operasi yang berbasis komputer awan atau cloud computing yang dibuat oleh Microsoft untuk mengembangkan dan mengatur aplikasi serta melayani sebuah jaringan global dari Microsoft Data Center. Pembahasan terakhir, Google Stadia. Google Stadia merupakan layanan cloud gaming yang memungkinkan gamer bermain di berbagai device. Layanan cloud gaming ini merupakan pusat data Google yang menangani daya komputasi untuk menjalankan game dan menyiarkannya ke perangkat mobile. Adapun implementasi lainnya seperti Yahoo yang terkenal karena portal web serta mesin pencarinya yaitu Yahoo Search. Selain itu ada juga fitur lainnya seperti Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Groups, dan layanan lainnya. Selain itu ada juga implementasi cloud computing yang bersifat cloud storage seperti Google Drive, yaitu Evernote, Dropbox, dan SkyDrive. Dropbox dibuat oleh Dropbox Inc. dan SkyDrive dibuat oleh Microsoft. Ada juga implementasi cloud computing yang mungkin sering digunakan orang, yaitu Scribe, sebuah website yang berisikan berbagai macam dokumen atau data yang menyatu dalam sebuah halaman web dengan menggunakan format iPaper. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan dan kekurangan cloud computing secara umum dapat kita lihat di bawah ini. Kelebihannya itu ada 7, yaitu mudah diakses, murah, hemat, fleksibel, ketersediaan data, skalabilitas, dan aman. Kekurangannya itu yaitu bergantung pada koneksi internet, serta kesulitan mencari vendor yang terjamin keamanannya. Langsung saja kita bahas kelebihan cloud computing. Kelebihan cloud computing itu salah satunya mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet. Maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal pengguna terhubung dengan internet.
murah dan hemat. Penggunaan cloud sangat hemat, terutama untuk alokasi perangkat keras, di mana memungkinkan bagi perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer. Selain itu, penggunaan cloud juga tidak memerlukan perawatan. Skalabilitas. Penggunaan layanan cloud menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi, di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi ataupun mereproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Kelebihan yang keempat itu fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka sistem cloud secara otomatis akan menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning, sehingga pengguna tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain sehingga high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center, yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan faktor lainnya yang menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Aman. Kelebihan yang terakhir ada penggunaan cloud computing ini jauh lebih aman, asalkan Anda memiliki partner yang sudah memiliki sertifikat dan terstandarisasi ISO. Selanjutnya langsung saja kita bahas kekurangan cloud computing. Kekurangannya itu yaitu bergantung pada kondisi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda, ataupun jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Hal tersebut tentu saja akan menghambat aktivitas yang sedang Anda lakukan. Kekurangan selanjutnya itu perlunya mencari vendor yang sudah terstandarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Sekian saja penjelasan kami mengenai cloud computing pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.